orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran? Bisa saja. Nah, yang justru itulah yang perlunya hak angket untuk mengetahui, mempertanya ada apa semua nih sistem politik kita terjadi seperti itu. Karena dalam keadaan seperti ini memang orang mencurigakannya ada roadmap desain yang besar pada politik yang akan datang. Ini kan ada suatu kecerdikan luar biasa sebenarnya. Roadmap untuk politik masa depan. Iya, yang diatur roadmapnya ini siapa jadi siapa wakilnya, siapa partainya. Itu kan untuk menghadapi 5 tahun ke depan begini, mungkin kan 10 tahun ke depan. Halo Pak Tommy, ketemu lagi Pak. Halo, halo, halo. Apa kabar Agus? Baik. Ya, sip. Pak Tommy gimana kabarnya nih? Baik, baik, baik. Oh, di sini lagi mau hujan. Mantap. Iya. Ambarawa juga hujan terus Pak. Ya. Kemarin saya menonton suatu konten dari satu kantor berita yang cukup ternama. Katanya Pak, Jokowi akan mau mendekati atau masuk ke partai golongan karya Pak, atau partai Golkar. Nah, itu secara metafisik Cina, kira-kira gimana tuh Pak Jokowi dan Golkar tuh Pak? Golkar ini kan kita tahu berdiri di tahun 1964 ya kalau nggak salah ya. Berarti naga-naga juga kan gitu. Nah, Jokowi sendiri kan sionya kerbau. Oke. Ya, balik-balik lagi bisa Jokowi masuk ke sana karena mereka antara kerbau dan naga ini ada hubungan di kelompok 6 besar ya, bukan yang 3 besar ya, tapi 6 besar. Jadi di situ ada anggotanya itu animal sign-nya itu dari tikus, kerbau, terus ada naga, ada monyet, ada ayam, dan ada ular. Jadi mereka masuk tuh semuanya bisa berteman lah seperti itu. Jadi bisa aja Jokowi masuk ke Golkar. Namun demikian kan kembali lagi apakah tidak menimbulkan resistensi lah ya dari anggota Golkar yang lainnya, karena biar bagaimanapun kan karir-karir mereka itu yang di bawah-bawah ini kan mau naik ke atas, kalau tahu-tahu ada orang meskipun dia bekas presiden nantinya ya kalau udah selesai presiden ya rela nggak rela apa bisa mereka rela kan itu aja tuh. Dan ini kan tahun naga ini kalau mereka nggak suka mereka akan ninggalin, mereka akan naik ke atas semua, nggak mau tahu urusan pokoknya gitu loh. Ya belum tentu bisa berarti Jokowi gitu, tetapi ya kalau dibilang bisa pasti bisa, itu nggak ada masalah untuk itu karena cocok secara Golkarnya sendiri dan Jokowinya sendiri cocok, nggak masalah. Oke. Jadi dari kecocokan dua pasang antara Pak Jokowi dan Golkar sendiri nggak ada masalah ya Pak ya untuk kecocokan ya secara animal sign. Ya. Oke. Karena nanti kembali ke pasangannya Jokowi. Nah, pasangan Jokowinya mau nggak Jokowi untuk menjadi ke Golkar gitu kan? Karena biar bagaimana kalau di Pak Jokowi di Masternya pasangannya lah yang dominan gitu loh. Berarti gitu. Bisa dibilang Ibu Iriana lebih dominan Pak dari Pak Jokowi secara metafisik Cina ya? Iya, enggak, kita nggak spesifik bilang Ibu Iriana, enggak. Si Pak Jokowi ini siapapun dia misalnya dulunya membentuk keluarga, menjadi suami istri, siapapun istrinya dulu pada saat dia lagi mencari sebelum ketemu Ibu Iriana nih misalnya, dia tetap si istri pasti dominan. Siapapun itu. Nah, kebetulan sekarang kan di situ ada Ibu Iriana, ya udah Ibu Iriana pasti dominan. Karena Pak Jokowi kalau dari sisi 4 pilarnya di Masternya memang dia tanda kutip kalah ya sama pasangan hidup, sama istri lah. Jadi istri pasti lebih dominan, siapapun dia ya. Gitu.
Berarti bisa kita simpulin nih Pak, langkah-langkah politik Pak Jokowi selama ini yang udah dilakukan ya Pak, seperti Gibran bisa maju sebagai cawapres, Kaisang masuk PSI, itu juga salah satunya campur tangan dari pasangan dari Pak Jokowi ya Pak? Ya iyalah, karena Oh, biar bagaimana kan ini kan pasangan hidup ya, pasti kan diskusi, nggak mungkin nggak ngomongan gitu kan, pasti ngomong. Nah, pada saat mm-mm. ngomong itu, biar bagaimana pasangan Pak Jokowi lebih dominan, Oke, dominan. Jadi Pak Jokowi mungkin ngalah gitu, itu aja. oke, 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 oke. Akhirnya ya Gibran jadi, Kaisang jadi. Ya begitulah kira-kira. Kalau kita lihat dari metafisik ya, nggak lihat dari Oke, yang lain-lain gitu. oke. Dan nggak spesifik, misalnya si Ibu Iriana gitu, nggak. Karena bisa aja dulunya, sekarang aja udah jodoh ya, tapi kalau dulu sama orang lain, misalnya namanya Mm-mm. Ibu siapa gitu, Ibu X misalnya, si Ibu X ini juga dominan gitu aja. Oke, oke, oke. Nah, Pak Tommy, balik lagi ke Jokowi dan Golkar nih. Kalau Hmm, misalnya Pak Jokowi jadi bergabung ke Partai Golkar, dan saya dengar-dengar sih melalui Pak Bahlil, kalau dia jadi ketua umum, Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina ya Pak, kalau nggak salah. Pokoknya di atasnya lah. ya. Itu dampak bagi Indonesia kira-kira gimana tuh Pak Tommy? Nggak ada dampak ya bagi Indonesia, ya nggak ada dampak karena ini kan partai politik ya. Tinggal nanti kan kalau ada undang-undang baru dan mereka mau membentuk undang-undang baru, menelurkan undang-undang baru, ya tinggal lawan oposisi. Kalau ada oposisi kan gitu. Hmm. Lawannya ya PDIP pasti. Dan kalau misalnya ada partai lain juga oposisi, ya lawannya mereka. Itu aja. Intinya Hmm. ya beradu atau perang di dalam DPR, di legislatifnya. Tapi untuk Indonesia Hmm. secara keseluruhan, karena nggak ada masalah ya. Masalahnya itu karena balik lagi ke si 02 kalau Indonesia. Karena dia yang jadi pemimpin Indonesia kan begitu. Kalau Oke, untuk oke. Pak Jokowinya ya nggak ada, dan Golkarnya nggak ada masalah untuk Indonesia. Bahlil Pak, Menteri Bahlil, Investasi. Lahadalia namanya. Oh dia 76, Hmm. naga dia. Naga. Cocok tuh Pak Mm-mm. sama Partai Golkar kalau dia jadi ketua umum. Cocok, cocok, cocok aja. Cuman kalau di sana dia, kalau dia sekarang mau, sorry, dia kan naga, si Partai Golkar juga naga kan. Hmm. Nah, kalau ini benar ya, Partai Golkar itu kita anggap bahwa itu naga, berarti kalau ini Hmm. tahun 76 naga, si Bahlil agak kerepotan nanti jadi pusat perhatian tuh, si Pak Hmm. Bahlil ini. Pusat perhatian maksudnya gimana tuh kurang lebih Pak Tom? Jadi kalau naga ketemu naga, ya umumnya nggak bisa, dalam artian si naga yang pribadi nih, begitu masuk Hmm. nih, begitu masuk Hmm. ke dalam institusi yang lahirnya di tahun naga juga, seperti Golkar. Nah, Hmm. si Pak Bahlil ini akan kesorot dari dalam, Hmm. oke? Karena dia itu kan jadinya Grand Duke di dalam partainya, Oke. sehingga semua gerakan-gerakan dia akan diperhatikan banget, dan ada sedikit aja ada kayak miss atau kesalahan, itu akan jadi apa ya? Jadi bahan yang besar gitu untuk dibuat konflik di dalam sendiri gitu. Nah, ini yang Hmm. mesti waspada gitu. Meskipun bisa. Jadi dia akan Ya. disorot abis tuh. Sorot abis nanti kalau dia benar-benar jadi ketua umum oleh si Oke. anggota yang lain yang di dalam institusi Golkar itu yang lahirnya tahun 64. Seperti itu. Jadi dia menjadi sorotan dari dalam sendiri, dan jikalau ada satu movement yang kurang lebih kontroversi, Hmm. bisa ini ya Pak, bisa bahaya ya buat Pak Bahlil sendiri ya kalau dia jadi ketua umum Golkar. Iya. Dan apakah dia akan terpilih atau tidak? Karena naga ketemu naga, ya saya nggak bisa. Kemungkinannya
kayaknya sulit sih. Karena naga ketemu naga nih. Jadi agak sulit gitu loh. Kalau naga ketemunya kebo nggak apa-apa. Naga ketemu tikus bagus, ketemu monyet bagus, ketemu ayam bagus. Tapi ini ketemunya naga juga. Sulit. Dan kasihan Golkarnya nanti. Kalau naga ketemu naga. Begitu tahun anjing, jadi tahun anjing, ini dua-duanya ciong kan? Begitu dua-duanya ciong, waduh, ribet tuh. Ribet. Repot ya. Repot. Gitu. Dan makanya saya bilang sih kemungkinannya nggak besar, kecil. Untuk dia jadi di kursi ketua umum Golkar. Meskipun kita nggak tahu ya, nanti ada terjadi lagi permainan-permainan di balik layar yang kita nggak ngerti, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa karena metafisik ini kan sesuai dengan jalur alam. Tetapi begitu dia dilanggar, dia bisa tetap jadi, tapi itu akan menimbulkan kedepannya kayak karma. Jadi sebab akibatnya jadi kacau gitu loh. Bisa jadi ya, kayak misalnya sekarang nih presidennya bisa jadi meskipun dari kelinci. Dua-duanya kelinci gitu. Tapi ke depannya untuk Indonesianya, kita lihat deh nanti. Harusnya sih kalau menurut pakemnya memang gonjang-ganjing terus gitu. Sebenarnya ada satu orang lagi nih Pak yang saya tonton itu di acara tersebut sebenarnya yang mau dimasukin selain Pak Bahlil ya. Ini Opung Luhut Panjaitan Pak. Kalau melalui Opung Luhut sendiri kira-kira gimana Pak Tommy? Beda geng dia, babi. Sio babi. Beda geng. Beda geng sama Golkar. Susah. Dia bukan gengnya naga. Dia gengnya macan dia. Oke Pak Tommy. Mungkin kita nyerempet sedikit nih Pak ke satu politisi muda yang tiba-tiba jadi politisi. Ya ini yang tadi kita namanya juga udah sebut tuh Kaisang Pangarep Pak di PSI Pak. Gimana Pak kalau secara metafisik Cina Kaisang menjadi seorang politisi itu Pak? Seorang politisi ya? Oh bisa dia. Bisa. Bagus. Jadi politisi bisa Kaisang ini. Dia sionya anjing, cuma yang lagi ciong aja tahun ini. Tahun ini ciong dia. Dia sionya anjing kan. 25 Desember 1994. Berarti sionya anjing. Nah tahun ini dia lagi ciong. Nah, tapi apakah dia cocok profesi sebagai politik? Cocok. Cocok. Karena dia kuahnya itu logam. Nah, politik adanya di kayu. Nah, dia menguasai partai politiknya kan PSI. Wah, cocok banget nih dia sama PSI berarti. PSI kuda sionya 2014, 16 November 2014. Dia cocok masuk PSI. Masuk PSI cocok dan dia bisa menjadi seorang politikus. Ya, seperti itu. Berarti secara metafisik Cina, langkah Kaisang menjadi politisi di PSI udah tepat ya Pak? Tepat. Daripada jualan pisang-pisang itu, tepatan ini. Ya. Karena kalau dia jualan pisang-pisang itu, pisang itu dia jualan itu api itu. Makanya saya rasa dia punya perusahaan yang pisang-pisang itu udah bangkrut kali ya. Mestinya susah ya di jalanin itu. Saya juga udah lama nggak dengar itu. Ya, jadi dia banting setir ke politik ya pas tuh. Ya mungkin dia ada, mungkin Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi mungkin ada kali ininya kali. Orang Feng Shui-nya juga atau orang metafisik Cina-nya kan bisa aja kita nggak tahu. Ya, nanya-nanya gitu. Ya siapa tahu. Karena cocok ini benar cocok. Iya. Berarti kalkulasinya Pak Jokowi masukin Kaisang ke PSI udah tepat lah ya Pak. Dan anak ini berpotensi menjadi politisi yang bagus ya. Iya, terlepas dari cara masuknya dan lain-lain ya. Tapi memang cocok. Oke. Kalau dari sisi metafisik. Oke. Berarti kira-kira metafisik lolos nggak nih PSI Pak ke Senayan? Karena tiba-tiba suaranya meroket tuh beberapa minggu terakhir menjadi topik hangat juga di kalangan netizen Pak. Bisa. Tahun ini kuda kan lumayan ya. Bisa aja. Tetapi kan kembali lagi kan yang kita dengar kan ada
faktor lain ya dalam tanda kutip. Ya. Tapi kalau dibilang bisa karena dia kuda. Cuman ketuanya lagi ciong, nggak tahu juga ya. Ini agak ribet juga tuh. Ketuanya lagi ciong nih si Kaisang. Itu pengaruh. Oke, Pengaruh. Pak. Oke. Kita Ya. udah dapat poinnya, Pak. Oke deh, Ya. teman-teman yang mau konsultasi dengan Pak Tommy langsung bisa mengenai jodoh, mengenai karir, mengenai kehidupan kalian, langsung hubungi di Instagram kita, podcast Kontrapeso di bawah ini. Oke, Pak Tommy, gitu aja untuk episode kali ini. Nanti Oke. kita ketemu lagi, Oke. Pak, Yuk, di oke. episode selanjutnya. Oke, Thank Gus. you, Pak Tommy. Terima kasih ya, Gus. Yuk.